teman-teman semuanya boleh banget on cam loh. Selamat datang teman-teman semuanya yang baru bergabung. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 15.35 waktu Indonesia Barat,
Maka acara akan saya mulai. Sebelumnya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Bisa, Kak. Sudah, Oke. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Profesor Dr. Muhammad Effendi MPD MKes selaku Ketua Jurusan PLB FIPUM. Yang kami hormati Bapak Dimas Arief Dewantoro MPD selaku Pembina HMJ PLB FIPUM. Dan yang kami hormati Kak Sela Gumani Cahya selaku Ketua Umum HMJ PLB UM 2021. Dan yang kami hormati pula para partisipan yang sudah menyempatkan hadir dalam pelatihan public speaking di sore hari ini. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vidya Praesti selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan public speaking pada sore hari ini. Sebelum memasuki acara, marilah kita bersama-sama untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Untuk selanjutnya, mungkin langsung saja sambutan dari Ketua Umum HMJ PLBUM kepada Kak Sela, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Vivi. Suara saya sudah bisa terdengar. Bisa, Kak. Bisa. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Effendi MPD MKes selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Dimas Arief Dewantoro MPD selaku Pembina HMJ PLB FIPUM 2021 dan yang saya hormati Kak Mario Ahmad selaku pemateri dalam acara pelatihan public speaking sore hari ini dan saya banggakan teman-teman seluruh peserta PUKIS yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terutama kepada Kak Mario sebagai pemateri dalam acara sore hari ini dan selamat datang juga untuk seluruh peserta PUKIS yaitu pelatihan public speaking pada sore hari ini. PUKIS sendiri ini merupakan salah satu agenda dari Divisi Minat Bakat HMJ PLB FIPUM 2021. Dan PUKIS ini bertemakan Sudai Gabutmu, Mari Beretorika Bersamaku yang nanti akan dibawakan oleh Kak Mario Ahmad yang sudah saya sebutkan tadi, yang merupakan salah satu pengurus dari UKM IPRI Universitas Negeri Malang. Harapan saya dengan adanya PUKIS ini nanti teman-teman bisa belajar tentunya mengenai public speaking dan nanti kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar mulai awal sampai akhir. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sela atas sambutannya. Oh iya, seperti yang dikatakan Kak Sela tadi, jadi pelatihan public speaking kali ini bertemakan Sudahi Gabutmu, Mari Beretorika Bersamaku, di mana nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang pastinya sangat berkompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Mario yang sudah banyak berkecimpung di dunia retorika atau public speaking. Dan saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan melalui chat Zoom atau dapat on mic pada saat sesi tanya jawab dibuka. Nah, untuk selanjutnya, kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang nih. Maka dari itu, sebelum pemaparan materi, saya akan menampilkan profil dari pemateri kita pada sore hari ini. Mungkin operator bisa minta tolong.
Oke, terima kasih operator. Jadi Kak Mario Ahmad Aprilian yang kini berusia 20 tahun dan tak hanya aktif di bidang retorika dan public speaking juga, melainkan Kak Mario ini juga sangat aktif ya di bidang pendidikan dan banyak berkontribusi di dalamnya. Untuk pendidikan yang ditempuh saat ini, S1 Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Malang sampai sekarang, hobinya membaca buku, membuat podcast, menulis karya tulis, dan bersepeda. Keahliannya komunikatif atau public speaking, debat, kerja tim, dan planner. Untuk pengalamannya, wah pengalamannya ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Ada Duta Sekolah Aman 1 Jombang tahun 2016, Duta Anak Kabupaten Jombang 2017, GUK Berbakat atau Duta Wisata Kabupaten Jombang 2017, Duta Kesehatan Remaja Putra Kabupaten Jombang 2017, Putra Islamic Scout Ambassador 2017, finalis Duta Lalu Lintas Kabupaten Jombang 2017, Duta Kampus Universitas Negeri Malang kategori favorit 2019, finalis Duta Genre Kabupaten Jombang 2021. Untuk organisasinya juga nggak kalah banyak nih. Ada Paguyupan Duta Wisata Kugdanyuk Kabupaten Jombang, Paguyupan Duta Kampus Universitas Negeri Malang, volunteer UKM Gerakan Peduli Inklusi dan Disabilitas, Wakil Ketua Smart School Arsip GBM BRI Unit UM, Ikatan Pecinta Retorika atau IPRI UM. Untuk prestasi akademiknya, awardee Smart School Arsip dan awardee Bright School Arsip. Wah, keren banget ya pengalaman yang ditempuh sama pemateri kita di sore hari ini. Berarti Kak Mario ini udah ahli banget dalam bidang public speaking. Pasti ya teman-teman udah gak sabar kan bertemu sama pemateri kita hari ini. Tapi sebelum itu mungkin mengingatkan juga kepada seluruh peserta untuk on cam ya. Yuk temenin aku on cam yuk. Oke. Oke, langsung saja kita sambut Kak Mario. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Vivi, kabar baik. Oke Kak, bisa langsung sekarang aja ya Kak. Kepada waktu Oke, dan tempat dipersilakan. siap. Tapi sebelumnya suara saya sudah terdengar dengan jelas. Jelas, Sudah. Kak. Oke, siap. Mungkin mohon izin untuk operator bisa menampilkan PowerPoint yang saya miliki. Dan sebelumnya, saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada Ketua HMJ PLB UM atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Kak Stella Gumani. Kemudian juga seluruh panitia dan teman-teman semua yang mana selamat datang. Semangat untuk kita belajar bareng pada sore hari ini, tentunya di PUKIS atau Public Speaking Class, yang mana kita mengambil tema Sudahi Gabutmu, Mari Beretorika Bersamaku. Mungkin bisa di slideshow, Kak. Bisa untuk di slideshow, operator. Dan untuk temanya sendiri, teman-teman, kenapa sih kok kita ngambil atau temanya adalah Sudahi Gabutmu, Mari Beretorika Bersamaku? Kita lihat bersama teman-teman, bahwasanya sekarang adalah masa pandemi COVID-19, apalagi sekarang PPKM, yang mana kegiatan kita cukup dibatasi secara offline. Jadi sedang berdiam diri di rumah, karena kegiatan semua akan dilakukan di rumah, seperti itu. Kemudian muncullah kita yang sudah lelah, letih, bermain media sosial, baik itu Instagram, scroll TikTok sampai habis, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, yang mana mungkin teman-teman sudah muak seperti hal itu, yang mana mengurangi sedikit kegabutan teman-teman. Saya sangat berterima kasih karena teman-teman bisa join bareng pada sore hari ini untuk belajar bareng-bareng mengenai public speaking itu sendiri. Untuk PowerPoint-nya, Kak, apakah sudah bisa?
bagaimana untuk slideshow-nya, apakah bisa, Kak? Kalau misal enggak juga nggak apa-apa. Dan buat teman-teman semua, saya juga menginginkan untuk bisa on camera atau on cam seperti itu, karena pada kegiatan ini atau forum ini kita adalah diskusi, interaksi bersama. Saya juga butuh untuk timbal balik, karena di sini saya bukan seorang guru yang harus memberikan penuturan, karena mungkin di sini kita seumuran, yang mana mungkin di sini ada yang sudah kuliah ataupun teman-teman yang masih SMA, karena ini tidak menutup kemungkinan tidak hanya mahasiswa UM, karena juga terbuka untuk umum seperti itu. Oke, kalau misal nggak bisa slideshow, segini aja Kak, nggak apa-apa. Mungkin bisa next. Oke, sepertinya terjadi masalah. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu teman-teman semua. Oke, sebentar ya teman-teman, mungkin ada kendala teknis, jadi mohon harap bersabar. Dan nanti teman-teman aku juga mau ngingetin kalau misal pada saat pemaparan materi teman-teman pengen bertanya, pengen menyampaikan pendapat atau ada yang ingin masih dibingungkan seperti itu, langsung aja raise hand atau langsung on mic seperti itu. Langsung bilang Kak, maksudnya ini apa, atau ada beberapa yang kurang sreg gitu bisa langsung disampaikan seperti itu. Nggak harus menunggu di sesi tanya jawab. Tapi kalau misal teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan untuk di sesi tanya jawab juga lebih bagus seperti itu. Karena di sini nanti kita juga akan interaksi antara saya dan juga teman-teman meskipun secara online seperti itu. Oke. Oke, terima kasih operator sudah bekerja begitu keras untuk menampilkan slideshow. Oke, sudahi gabutmu, mari beretorika bersamaku. Pukis Public Speaking Class. Next, Kak. Kenalan yuk, meskipun tadi udah disampaikan oleh Kak Vivi sebagai moderator mengenai CV saya yang begitu banyak seperti itu, namun ini lebih singkatnya. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mario Ahmad Aprilian, teman-teman semua bisa panggil aku Mario, Kak Mario, Mas Mario, terserah senyamannya. Kalau udah nyaman, bilang jangan ngilang, oke? Saya sekarang berkuliah di S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang angkatan 2019. Jadi nggak terlalu tua dan juga nggak terlalu muda atau masih maba seperti itu. Dan untuk kegiatan saya saat ini, saya bergabung di Duta Kampus Universitas Negeri Malang, serta bergabung di divisi keahlian, khususnya di debat, UKM, Ikatan Pecinta Retorika Indonesia, Universitas Negeri Malang, serta menjadi volunteer serta pengurus dari divisi Humas UKM Gempita atau Gerakan Mahasiswa Peduli Inklusi dan Disabilitas Universitas Negeri Malang. Dan sedikit kabar gembira buat teman-teman, khususnya teman-teman dari Universitas Negeri Malang, saya ingin menyampaikan bahwasanya di kegiatan saya yang pertama, yakni Duta Kampus Universitas Negeri Malang, akan diadakan pendaftaran untuk mencari nih calon-calon dari Duta Kampus Universitas Negeri Malang tahun 2021 yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Jadi pendaftarannya di bulan Agustus. Ini sedikit bocoran, tapi sudah sounding terlebih dahulu. Tapi untuk pendaftarannya sendiri di bulan Agustus. Barangkali teman-teman ada yang berminat nih untuk gabung menjadi salah satu bagian dari paguyuban Duta Kampus Universitas Negeri Malang. Oke, kita langsung balik lagi ke materi. Silakan Kak, next. Oke, sekarang kenalan dengan public speaking. Karena tadi udah kenalan panjang lebar dengan Kak Mario, sekarang kita akan lebih memasuki lagi ke materi kita public speaking. Oke, next. Ada muncul berbagai pertanyaan nih. Apa sih public speaking itu? Seperti apa sih public speaking itu? Atau bahkan siapa sih public speaker itu? Nah, saya ingin tanya nih,
ke teman-teman. Barangkali ada yang pengen menyampaikan pendapat mengenai apa sih public speaking itu. Monggo, silakan. Ada yang mau? Atau kalau semisal nggak ada, Kak Mario tunjuk. Ayo loh. Ayo teman-teman, mungkin langsung on mic Hmm, buat nyampein. benar. Mungkin ada yang sudah tahu sebelumnya, pasti teman-teman sudah mendengar nih. Apa dan juga public speaker itu seperti apa. Mungkin dari teman-teman semua, oh masih bingung Kak, belum tahu. Pasti adalah gambaran secara general, nggak harus spesifik mengenai public speaking itu. Kalau nggak gitu, coba deh aku tunjuk. Mungkin dari Kak Gelar Elsya. Iya, Kak. Iya. Tahu nggak public speaking itu apa? Kayak gambaran secara umumnya itu apa sih public speaking? Kalau menurut saya nih, Kak, ya, public speaking itu kayak seninya orang kalau menyampaikan pendapat di depan umum gitu. Cara penyampaiannya gitu, Kak. Jadi cara menyampaikan seseorang di depan umum atau khalayak umum seperti itu. Ada yang lagi ya, Rahel Putri, orang yang pandai berbicara kayaknya. Oke, ada lagi dari teman-teman, kalau misal nggak mau untuk on mic seperti itu, bisa langsung di kolom chat. Saya ingin satu lagi, mungkin cowok. Mungkin dari Kak Octaviano. Seperti ini Kak, kalau menurut saya sendiri, public speaking sendiri itu selain orang yang juga pandai ngomong itu pandai berbicara di depan umum dan berani berbicara di depan umum. Dan bicaranya itu lancar. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Octaviano dan juga Kak Elsya. Keduanya juga benar. Apalagi tadi Kak Octaviano, ada lagi nih. Menurutku seperti pidato yang dilakuin dengan komunikasi lisan. Oke, kita menggarisbawahi ini ada yang mengatakan berbicara di depan umum, pandai berbicara atau lancar, dan juga ada juga yang tadi menyampaikan berbicara secara lisan seperti itu. Oke, kalau misal kita bicara siapa sih public speaker itu, ada yang ingin menyampaikan? Ada lagi Kak Angelina. Kemampuan seseorang dalam berbicara di depan umum. Oke, kalau pertanyaannya adalah siapa sih public speaker itu? Ada yang tahu siapa sih public speaker itu? Mungkin dari Kak Linda. Oke, mungkin kita sudah ada beberapa gambaran dari teman-teman semua mengenai public speaking atau seorang public speaker seperti itu. Yang mana di slide selanjutnya ini ada gambaran secara umum. Oke, next Kak. Seseorang yang berbicara di depan umum. Oke, benar banget. Nah, ini adalah sebenarnya banyak banget mengenai pengertian dari public speaking itu sendiri. Tapi secara garis besar definisi dari public speaking itu, yang pertama adalah proses komunikasi. Kemudian adalah yang kedua adalah umum atau banyak orang, dalam hal ini adalah pihak dari audiens, siapa yang kita ajak bicara, siapa yang ada di depan kita, siapa yang mendengarkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian pesan. Nah, secara umum gambaran dari public speaking itu adalah ini proses komunikasi. Kemudian audiens, adanya audiens atau banyak orang, kemudian adalah penyampaian pesan. Nah, apakah kalau misal orangnya hanya satu atau seorang individu itu juga disebut public speaking? Mungkin bisa seperti itu. Tapi kebanyakan adalah berbicara di banyak orang. Seperti itu. Next, Kak. Nah, public speaking merupakan kegiatan retorika atau ilmu berkomunikasi secara lisan dari satu individu ke individu atau kelompok lain. Mungkin sebagian besar contohnya yang kita ketahui adalah presentasi, pidato, MC. Dan masih banyak sekali hal-hal yang bersangkutan dari public speaking. Next, Kak. Tujuan. Dan seperti halnya pengertian, tujuan sendiri juga sangat banyak sekali tujuan dari public speaking. Namun di sini Kak Mario berusaha untuk mencari poin-poin penting dari tujuan dari public speaking atau seorang public speaker itu sendiri. Ya ini menyampaikan informasi kepada audiens, menghibur audiens, menginfluence audiens, atau bisa bilang seperti mempengaruhi seperti itu. Bagaimana audiens bisa memberikan atau mendapatkan informasi secara benar atau
mendapatkan informasi tanpa ada suatu kendala seperti itu. Next. Jenis-jenis profesi dalam public speaking atau seorang public speaker. Ada penyiar, announcer, presenter, news anchor, MC, moderator, dan juga reporter. Nah, kalau Kak Mario tanya dari teman-teman semua, bisa langsung ditulis di kolom chat seperti itu. Kalian lebih pengen fokusnya kemana nih? Apakah ke penyiar, announcer, news anchor, dan lain sebagainya? Silakan. Atau langsung ada yang mau on mic seperti itu? Bisa. Lebih banyak ke arah mana nih teman-teman semua? Kalau Kak Mario sendiri itu ada lebih fokus ke debat. Nah, di sini belum tercantum karena masih banyak sekali. MC dan penyiar, Kak, mantap. MC dan moderator, mantap. Kayak Kak Vivi nih, moderator. Podcaster, moderator. Oke, mantap. Lebih ingin ke penyiar, Kak. Ya, benar. Masih banyak sekali. MC, Kak. MC dan moderator. Oke. Moderator dan MC. Moderator. Oke. Nah, sebenarnya banyak sekali profesi-profesi yang bisa kita geluti ketika kita bisa berbicara atau menguasai dari public speaking itu sendiri. Seperti itu. Kalau Kak Mario sendiri lebih atau prefer ke debat dan juga MC. Seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa mengolah kata, merangkai kata. Nah, nanti kita akan bahas secara spesifik lagi. Tapi di sini Kak Mario nggak akan bahas nih bagaimana cara menjadi penyiar yang baik, bagaimana menjadi announcer yang baik atau presenter yang baik. Tapi secara general, tapi lebih ke bagaimana kita menjadi seorang public speaker yang baik seperti itu. Tidak ke profesinya, tapi penguasa memiliki gambaran mengenai apa yang akan Kak Mario jelaskan. Oke, next, Kak. Bisa di next slide-nya. Let's learn, mari kita belajar bareng-bareng. Karena di sini Kak Mario juga masih dalam proses belajar, masih sama seperti teman-teman yang ada di sini. Mungkin pengalamannya juga mungkin bisa dibilang banyak, tapi juga di luar sana masih banyak sekali. Jadi di sini kita akan saling belajar bareng-bareng. Nanti kalau misal ada Kak Mario ada yang salah, mungkin bisa langsung diingatkan. Next, Kak. Let's learn about public speaking. Cara menjadi public speaker yang baik. Next. Apa yang perlu kita siapkan? Ya, ini adalah sebuah persiapan untuk menjadi seorang pembicara di depan umum seperti itu. Yang pertama adalah mental, fisik, dan juga materi. Kenapa sih harus ada mental seperti itu? Padahal mental sendiri itu bisa diubah loh, Kak. Seperti itu. Tapi di sini mental juga sangat berpengaruh. Contoh ketika kita berbicara di depan orang, kita nggak tahu nih siapa yang ada di depan kita. Tiba-tiba ketika kita contoh, semisal kita berpidato, ternyata yang datang ada Pak Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba datang terus melihat kita. Kalau nggak gitu ada Ibu Khofifah Indah Parawansa, Gubernur Jatim, tiba-tiba datang. Terus kita yang belum siap mental bertemu beliau-beliau yang sangat hebat, yang beliau-beliau pemimpin hebat yang ada di Indonesia ini, kita bisa grogi, nervous, dan lain sebagainya, yang mana meskipun kita sudah memiliki pengalaman yang banyak seperti itu, juga akan tidak bisa maksimal untuk melakukannya, karena persiapan ini sangat penting, seperti itu. Dan untuk teman-teman semua, di sini aku juga ingin sedikit cerita. Ini adalah true story dari aku sendiri, Kak Mario, yang waktu itu dimintai tolong untuk menjadi seorang MC, seperti itu. Nah, di MC ini sendiri, untuk pertama kalinya, Mario keluar dari zona yang ada di sekitar Mario. Bukan dalam hal ini adalah bukan organisasi yang Mario geluti, bukan keluarga atau rumah sekitar, tapi instansi yang meminta seperti itu. Untuk pertama kalinya di salah satu instansi yang ada di Kota Malang seperti itu, Mario diminta untuk menjadi seorang MC nih. MC pengajian. Pengajiannya pagi seperti itu. Oke, itu H-1
Iya, sehari sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Dan di situ Kak Mario menyiapkan biasa-biasa saja karena mungkin gambarannya adalah pengajian seperti itu, pengajian di musola, waktunya pagi, dan Kak Mario nggak tahu audiennya siapa. Ketika keesokan harinya seperti itu, ternyata teman-teman itu adalah bukan pengajian di musola, tapi pengajian menjadi seorang MC untuk memandu kegiatan pengajian yang dilakukan se-Jawa Timur online dan semi offline. Semi offline-nya adalah mereka-mereka yang pejabat tinggi yang ada di instansi tersebut. Dan kita benar-benar di situ adalah orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing, profesional, dan waktu itu Kak Mario juga masih belum memiliki jam terbang atau pengalaman yang cukup banyak, meskipun sudah dijelaskan tadi banyak kegiatan, tapi kalau misal untuk persiapannya sendiri dalam hal mental, ini kurang, maka yang terjadi adalah tremor seperti itu. Waktu itu adalah pertama kalinya Kak Mario mengalami tremor atau getar, atau grogi yang sangat maksimal, meskipun di dalam otak Mario sudah mindset, ayo, iso, gitu. Ayo, bisa, seperti itu. Tapi karena kurangnya mental menghadapi orang-orang yang begitu profesional, dan ternyata ini adalah acara yang disiarkan secara Jawa Timur, dilihat oleh lebih dari 1.000 anak-anak yatim piatu se-Jawa Timur, jadi menjadi sebuah tekanan mental seperti itu. Karena kalau semisal sehari sebelumnya dikasih tahu lebih rinci, maka persiapan yang Mario persiapan akan lebih matang seperti itu. Jadi lebih bisa memaksimalkan diri. Oke, untuk poin yang setelah mental adalah fisik. Jadi fisik ini adalah, apalagi masa pandemi, kita harus makan makanan yang bergizi dan juga seimbang, istirahat yang cukup, minum air yang cukup, dan juga kalau kita keluar juga harus mematuhi protokol kesehatan, teman-teman, karena ini sangat penting sekali. Apalagi sekarang berita terakhir adalah Indonesia menjadi epicentrum di Asia mengenai COVID-19 ini. Jadi mari kita sama-sama untuk bisa membantu, khususnya baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau penularan dari COVID-19 ini. Nah, itu juga masuk ke dalam persiapan fisik. Kemudian persiapan materi. Nah, ini juga sangat penting sekali. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan materi akan ada di slide berikutnya. Next, Kak. Apa sih yang harus diperhatikan dalam public speaking? Yang tentu tadi adalah persiapan terlebih dahulu dan juga penyampaian materi. Next, untuk penyampaian materi adalah melalui pemilihan metode. Sebenarnya banyak banget metode-metode yang bisa dipilih, teman-teman. Tapi di sini adalah kebanyakan dari seorang public speaker atau dalam ilmu public speaking yang digunakan adalah beberapa ini, yaitu spontanitas, membaca naskah atau manuskrip, menghafal atau memorizing, penjabaran kerangka atau using note. Nah, teman-teman sendiri di sini, kalau Kak Mario tanya, biasanya untuk memilih metode ini, apa sih yang ingin atau biasanya dilakukan dari teman-teman? Mungkin bisa langsung di chat di kolom chat dari keempat ini, atau yang pengen on mic bisa langsung on mic. Aku pengen tahu nih, karena dari setiap orang pasti memiliki metode yang berbeda-beda. Mungkin ada yang jago banget spontanitas, atau jago banget untuk menghafal seperti itu. Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Spontanitas, Kak. Membaca naskah. Using note. Menghafal, Kak. Oke. Slide-nya jangan di next dulu, Kak. Nah, masih ke metode. X. Menghafal dulu. Kalau lupa spontanitas. Oke, mantap. Oke, jadi setiap orang pasti memiliki cara tersendiri untuk bisa mempersiapkan atau merangkum materi yang ingin disampaikan agar materi atau pesan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens, seperti itu. Jadi ada yang namanya spontanitas. Jadi tadi juga benar, kita kalau spontanitas bukan berarti kita langsung ngomong seperti itu. Pasti kita harus memiliki bahan bacaan. Selain dari bahan bacaan, kita juga mungkin membaca terlebih dahulu beberapa materi,
yang telah atau berhubungan dengan materi tersebut. Baru kita spontanitas seperti itu. Kemudian juga ada yang membaca naskah. Nah, kalau semisal membaca naskah ini, kebanyakan lebih pada saat berpidato seperti itu. Jadi pidato ini membaca naskah, dan juga kalau semisal membaca puisi itu juga termasuk dalam manuskrip seperti itu. Kemudian menghafal. Nah, kalau dari Kak Mario sendiri menghindari dari menghafal ini karena menjadi salah satu kekurangan, karena ingatannya tidak terlalu kuat. Meskipun saya adalah anak sejarah atau pendidikan sejarah seperti itu, tapi tetap saya lebih memilih untuk memahami terlebih dahulu apa sih materi yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah yang ini yang biasanya saya gunakan, yakni mengenai penjabaran kerangka atau using note, yang mana ini sangat membantu sekali ketika saya sudah membaca materi, kemudian saya membuat kata kunci atau kalimat kunci yang akan saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua bisa memilih yang mana, yang lebih nyaman seperti itu, yang mana seperti itu. Yang penting yang kalian pilih itu bisa atau benar-benar bisa kalian kuasai. Kalau misal kalian nggak menguasai menghafal atau memorizing, ya jangan dipilih. Nanti kalau misal kalian menghafal tanpa memahami isi konteks tersebut, malah jatuhnya kurang maksimal dalam public speaking. Seperti itu. Oke, next. Ayo belajar teknik dasar. Nah, kalau semisal tadi sudah disiapkan persiapannya, baik 3 itu, kemudian ada juga pemilihan metode untuk menyampaikan materi ini seperti apa. Yang berikutnya adalah ayo belajar teknik dasar. Ini adalah teknik yang cukup dasar yang bisa kita latih untuk bisa berpublic speaking yang baik dan benar. Yang pertama adalah percaya diri dan berani. Kedua adalah teknik vokal, ketiga ekspresi dan gestur, keempat adalah komunikatif. Kalau semisal saya tanya lagi ke teman-teman, dari keempat, poin 1, 2, 3, 4, mana sih yang paling penting atau yang bisa dibilang yang didahulukan? Mungkin dari teman-teman, saya pengen tanya ke Handayani. Ya, Kak Handayani. Kalau menurut saya, yang paling penting harus percaya diri dulu dan berani. Percaya diri dan berani, mantap. Nomor 1 paling penting. Iya, Kak Handayani? Dipilih. Iya, kalau menurut saya, percaya diri dan berani. Kayaknya Kak Handayani ada masalah audio. Mungkin bisa langsung di chat aja. Oke, percaya diri dan berani. Oke, benar-benar. Apa enggak ini? Ekspresi dan gesture agar bisa menarik perhatian. Atau teknik vokal agar teman-teman yang ada di depan kita bisa tahu nih, oh materinya bagus banget ketika teknik vokalnya ini penyampaian juga bagus. Atau komunikatif. Oke. Jadi, kalau udah pede otomatis semuanya bagus, Kak. Mantap. Oke, kalau semisal semua jawaban benar, nggak ada jawaban yang salah, karena bisa dibilang kalau semisal yang paling utama adalah percaya diri dan berani seperti itu nggak salah. Kalau semisal ada yang bilang teknik vokal yang paling baik, itu juga nggak salah. Kita bayangin teman-teman, kalau semisal kita sudah percaya diri, kita sudah berani, contoh kita ngambil metode spontanitas seperti itu, tapi kita nggak tahu nih teknik vokal yang kita gunain itu seperti apa. Jadi membahas mengenai teknik vokal sedikit, ada sebuah informasi mengenai penyampaian teknik vokal ini. Ada 3, teman-teman. Ada 3 teori untuk menyampaikan sebuah materi. Itu yang pertama adalah penyampaian materi kepada orang yang lebih tua terhadap kita, penyampaian materi terhadap seangkatan atau seumuran kita, kemudian ada juga penyampaian materi untuk teman-teman yang ada atau umurnya lebih di bawah kita jauh, atau anak-anak seperti itu, bisa katakan anak-anak atau remaja, yang mana itu memiliki hal-hal yang berbeda. Kalau misal sudah percaya diri tapi ternyata untuk teknik vokalnya salah, juga salah atau kurang maksimal. Kalau nggak gitu, percaya dirinya sudah mantap tapi ternyata kurang komunikatif karena materi yang dikuasainya masih kurang,
itu juga akan mengurangi kemaksimalan dalam berpublic speaking. Jadi bisa dibilang keempat poin ini sama-sama penting seperti itu. Namanya ini adalah teknik dasar. Jadi kalau teknik dasar sudah dikuasai semua, maka untuk berpublic speaking atau berbicara di depan orang pasti lebih bisa. Oke, yang pertama adalah percaya diri dan berani. Gimana sih Kak untuk bisa percaya diri dan juga berani? Kalau dari Kak Mario sendiri, teman-teman, Kak Mario bakal mulai sesuatu. Contoh, ketika Mario ingin presentasi di kelas atau pada saat perkuliahan, Kak Mario nggak bakalan mulai sebelum Kak Mario bilang, sudah siap ke diri saya sendiri, seperti itu. Kalau udah, baru memulai. Kalau nggak gitu, ketika ada kegiatan, jadi seorang MC, tanya dulu ke diri sendiri, sudah siap? Siap. Kalau misal belum, tunggu. Kalau ditunggu, tapi tunggunya jangan lama-lama, seperti itu. Harus benar-benar, ini juga bisa dibilang untuk mengubah mindset agar kita benar-benar siap, agar kita lebih fokus, seperti itu. Dan juga agar lebih berani tentunya. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik vokal. Mas, gimana mas kalau misal suaraku cempreng? Mas, gimana mas kalau suaraku masih anak-anak, meskipun aku udah puber gitu, aku udah sudah tidak anak-anak lagi, tapi suaraku masih nadanya nada anak-anak, seperti itu. Nggak masalah. Itu malah bisa menjadi sebuah karakter suara kalian, atau ciri khas dari suara kalian. Yang penting kalian bisa untuk memposisikan suara kalian untuk berbicara di depan siapa sih, seperti itu. Kalau misal berbicara di banyak orang, kita juga harus tahu audiensnya siapa. Apakah anak-anak, seumuran atau lebih tua, seperti itu. Kembali lagi ke teknik vokal, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi dan gesture. Ini juga sangat penting sekali karena ini juga teknik dasar. Bagaimana kita bisa menggunakan tangan kita, ekspresi kita. Kalau misal kita harus gembira, ya kita harus gembira. Kalau misal kita bisa dibilang sedikit atau formal, seperti itu, kita harus formal. Kalau nggak harus menggerakkan tangan terus-menerus, apalagi acaranya formal. Contoh, upacara bendera nih, teman-teman. Ketika upacara bendera, menjadi seorang MC, tiba-tiba tangannya ikut gerak ke sana kemari. Ini masih kurang cocok untuk digunakan. Jadi, nggak harus pada saat penyampaian materi atau penyampaian pesan, itu ekspresi dan gestur ini penting. Kita harus melihat kondisionalnya seperti apa yang kita laksanakan, atau kegiatan apa yang kita ingin sampaikan, seperti itu. Kemudian, yang terakhir adalah komunikatif. Nah, Kak Mario, gimana sih kita bisa komunikatif, sedangkan saya sendiri masih kurang, seperti itu. Yang caranya adalah belajar, mungkin dari diri sendiri. Contoh, kita bicara di depan kaca. Lu mas lah, koyo orang gila, seperti itu. Nggak masalah. Ini namanya juga belajar, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Atau nggak gitu, kita bisa nih bikin video, contoh vlog. Nggak harus berwisata, mungkin di kamar nih. Kegiatan kalian seharian apa, seperti itu. Kalau misal masih malu untuk bikin vlog sendiri, kalian pasti memiliki sebuah circle pertemanan. Nah, di circle pertemanan ini, kalian bisa nih ngajak ngobrol. Aku pengen cerita. Nah, mulai dari ceritanya ini, dalam kutip bukan ghibah ya teman-teman, cerita mengenai kehidupan kalian, ketika pandemi seperti apa, mungkin hubungan percintaan, atau perkuliahan, seperti itu, kalian bisa nih cerita ke teman. Kalau misal kalian banyak cerita, kalian bisa berkomunikasi dengan baik, maka secara tidak langsung kosakata dan juga alur dalam kalian merangkai sebuah kata-kata itu bisa terbentuk dengan baik, seperti itu. Dan dari belajar teknik dasar ini, keempat-empatnya ini, kalau misal kalian sudah bisa menguasai semua, maka untuk kalian seperti profesi yang ada di atas tadi, apapun itu, kalian bisa untuk melakukan. Baik tadi sebagai seorang moderator, sebagai MC, podcaster, bahkan menjadi seorang, banyak sekali yang bisa dilakukan, seperti itu. Apalagi yang terutama nih para mahasiswa nih, yang mana adalah presentasi dilihat dosen, teman-temannya. Kalau sekarang sih masih online, seperti itu. Mungkin untuk gestur dan juga gestur ini masih kurang bisa untuk dimaksimalkan, seperti itu. Tapi untuk kegiatan offline itu sangat penting dilakukan, dan juga kalau misal kita mengetahui teknik atau
teknik dasarnya, kita pasti bisa melakukan atau berpresentasi di depan kelas dengan baik. Seperti itu. Next, Kak. Baik, Kak. Nanti kalau misal waktunya sudah lebih, mohon diingatkan, Kak Vivi. Iya, Kak. Next. Oke, masalah seseorang dalam berpublic speaking. Pastinya teman-teman semua pernah menghadapi namanya nervous, grogi, tiba-tiba demam panggung. Terus mungkin pada saat pelaksanaan kalian presentasi atau menjadi seorang MC, membaca pidato, itu teknik yang kalian gunakan itu salah. Terus juga kekurangan penguasaan materi. Nah, secara general teman-teman semua, kita bisa untuk meminimalisir hal ini, yaitu dengan apa? Dengan materi yang telah saya jelaskan di awal tadi, yakni persiapan. Ketiga poin dari persiapan ini kalian harus memenuhi terlebih dahulu sebelum kalian memilih metode dan juga selanjutnya seperti itu. Yang pertama adalah mental kalian. Kalian juga harus bisa nih menguasai atau mental kalian sudah harus tahu nih siapa sih audiens, siapa sih orang yang ada di depan kita, siapa sih orang yang pesan yang kita ingin sampaikan itu agar tersampai kepada mereka dengan baik, seperti itu. Kemudian ada lagi mengenai fisik, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, dan juga materi dengan metode-metode yang kita pilih, seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar meminimalisir terjadinya hal-hal atau permasalahan seorang dalam berpublic speaking. Next, Kak. Ya, cara mengatasinya adalah, yang tentunya adalah banyak latihan, teman-teman. Karena latihan ini juga sangat penting. Yang telah saya jelaskan tadi, kita bisa latihan diri sendiri di depan kaca, atau bikin vlog, atau bikin video diam-diam, seperti itu. Kalau nggak gitu, banyak kok kegiatan, kita juga bisa memanfaatkan media sosial. Contoh yang, kalau teman-teman pengen jadi podcaster, kita bisa contoh nih, ada podcast yang baik. Kemudian kalau misal penyiar berita, seperti itu. Ya, penyiar berita nih kadang di TikTok juga ada nih challenge penyiar, jadi ada satu orang, kemudian kita bisa unduh dan kita edit, atau collab seperti itu juga banyak sekali. Itu kita bisa memanfaatkan daripada kita cuma scroll sampai habis, FYP-nya juga berbeda-beda, malah jadi ketergantungan tanpa ada sisi positif bagi kita. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk lebih bijak, untuk kita bisa berlatih agar bisa mengatasi permasalahan pada saat kita berpublic speaking. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berpikir positif dan fokus. Jangan terlalu negative thinking, seperti itu. Aduh, kalau semisal nanti contoh ada mantanku datang, aduh, oh ternyata di Zoom ada rivalku, waduh. Contoh ketika pada saat pemaparan materi, jurinya atau pemaparan, bukan juri sih, dosennya killer. Nanti kalau misal dapat nilai yang jelek gimana, itu dibuang jauh-jauh terlebih dahulu. Kita harus fokus dan juga berpikir positif, lakukan yang terbaik agar kita bisa memaksimalkan dan juga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian melakukan kegiatan fisik. Ini opsional ya teman-teman, bisa melakukan gerakan badan, senam wajah, dan juga senam pernafasan. Dan yang terakhir adalah mencari jam terbang. Nah, kalau jam terbang ini juga fleksibel ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ikut organisasi, contoh. Kemudian kepanitiaan, keikutsertaan menjadi volunteer, atau ikut lomba juga bisa. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa teman-teman semua lakukan untuk bisa menambah pengalaman dan juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Karena dari pengalaman kalian untuk mengikuti kegiatan, organisasi, perlombaan itu juga akan menunjang dari potensi berpublic speaking kalian yang baik dan benar. Seperti itu. Next. Ada pertanyaan. Oke, kita sudah masuk ke sesi pertanyaan. Dengan itu saya kembalikan lagi ke moderator untuk memandu sesi pertanyaan. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Wah, keren banget ya teman-teman materi dari... Soalnya masih belum kedengaran Kak Vivi.
Oh iya, bentar. Apakah suara saya masih Kalau di belum aku belum. terdengar? Kalau dari teman-teman gimana? Suara Kak Vivi kedengeran nggak? Oh, sudah jelas, Kak. Dengar kok, Kak. Sudah. Dengar, Kak. Oke. Oh, sorry. Kayak aku yang bermasalah. Iya, Kak, silakan lanjut. Tapi suaraku kedengeran kan? Terdengar, Kak, terdengar. Oke, jadi wah keren banget ya Kak Mario ini materi-materi yang telah disampaikan ke kita. Pasti teman-teman udah nggak sabar nih buat nyampein pertanyaannya. Langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita sharing session kepada peserta, mungkin bisa langsung on mic atau di kolom komentar atau mengetik di kolom komentar. Dipersilakan teman-teman semuanya. Kak, mau bertanya. Iya, dipersilakan Kak Oktaviano. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktaviano Praditya Purwanto, bisa dipanggil Vian, mahasiswa baru 2021 Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Geografi. Saya mau bertanya, Kak, gimana sih cara kita mengatasi sebuah kayak grogi di depan umum dan kita mau mengucapkan sesuatu dan cara mengimprovisasikannya gimana suatu kalimat tersebut biar apa ya yang kita mengucapkan tuh intinya tuh gini, bentar. Gimana cara kita mengimprovisasikan suatu kalimat yang akan kita ucapkan pada saat kita lagi di depan umum? Mungkin ya kita karena grogi atau gimana gitu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Oktaviano atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Mario bisa ditampung dulu apa langsung dijawab, Kak? Mohon maaf Kak, suaranya belum terdengar. Mohon maaf, belum terdengar. Belum, masih belum Kak. Belum terdengar Kak, mohon maaf. Oke, mungkin untuk teman-teman bisa langsung pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Oke, mungkin bisa ditampung dulu pertanyaannya. Atau ada pertanyaan lain, mungkin bisa raise hand atau langsung. Iya, silakan Kak Kita. Saya izin bertanya ya. Kan biasanya kita tuh sebelum public speaking, itu tuh kayak udah merasa siap dan udah ada taktik-taktik gitu kan. Tapi waktu kita udah di atas panggung, itu tuh kita tuh secara nggak sengaja itu, jadi kayak mengganggu gitu loh. Kayak saya sendiri tuh kalau ngedenger orang kayak gitu tuh kayak nggak tertarik, bukan nggak tertarik, maksudnya agak mengganggu. Itu gimana ya cara kayak nggak keceplosan ngomong, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kita atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Kak, aku Oke, untuk Kak Mari. Oh ya,
Ya, Jadi silakan aku izin Kak nanya Elsha. ya Kak, kan kalau misalnya kita public speaking di depan umum itu biasanya kan ada kayak apa teknik vokalnya gitu kan ya Kak. Nah itu caranya melatih teknik vokal itu gimana, dan teknik vokal sendiri itu ada berapa ya Kak? Terima kasih. Terima kasih Kak Elsa atas pertanyaannya. Oh iya, ini juga ada pertanyaan dari Kak Ananta Satria. Mohon izin bertanya, Kak, menurut Kak Mario, bagaimana cara membuat suara kita agak berwibawa pada saat menjadi public speaker? Oke, mungkin untuk Kak Mario, bagaimana? Apakah bisa langsung dijawab? Apakah suara saya sudah terdengar? Nah, sudah terdengar, Kak. Ternyata tadi audionya aku kecilin, jadi nggak kedengar. Oh, gitu. Oke, mungkin langsung bisa dijawab. Untuk pertanyaan dari Kak Octavia dulu. Iya. Mungkin bisa diulangi, Kak, pertanyaannya. Untuk Baik. ya dipersilakan Kak Octaviano. Baik Kak, gini pertanyaannya saya tadi, bagaimana cara kita mengatasi saat kita mengucapkan kalimat itu, kita lupa kalimatnya saat mau kita ucapkan di depan umum, cara mengimprovisasikan tersebut gimana? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku jawab dulu untuk pertanyaan dari Kak Octaviano. Saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini juga akan mewakili pertanyaan dari teman-teman semua mengenai gimana untuk bisa nge-improve ketika kita di depan, seperti itu. Kalau semisal kita seperti ini, kalau semisal kita bisa atau ada kesempatan untuk mempersiapkan terlebih dahulu, kita harus mempersiapkan, teman-teman. Contoh, kita dikasih tahu untuk menjadi seorang MC, atau kita harus ada presentasi, atau kegiatan-kegiatan yang memang kita harus menjadi seorang pembicara, seperti itu. Kita harus, yang tadi adalah persiapan, baik itu mental, fisik, dan juga materi, seperti itu. Kalau semisal kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu, kita persiapkan. Kita pakai skenario untuk mempersiapkan agar kita tidak, atau agar kita bisa spontanitas, seperti itu. Karena tadi saya juga menjelaskan kalau toh kita spontanitas atau mengimprove atau impromptu itu sama saja, itu kita harus membaca terlebih dahulu materi yang kita miliki atau materi yang ingin kita sampaikan. Jadi tetap harus ada membaca seperti itu. Harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita improve. Kalau semisal kondisinya adalah ketika kita bisa dibilang tiba-tiba disuruh maju atau tiba-tiba ingin bertanya atau tiba-tiba ingin atau disuruh menyatakan sebuah pendapat, pernyataan. Ini beda lagi kasusnya, teman-teman. Ini adalah ke poin yang terakhir, cara mengatasi. Yakni adalah jam tayang atau jam kejar atau jam tayang seperti itu. Atau kalian bisa untuk pengalaman secara pribadi seperti itu. Jadi itu sangat penting sekali. Kalau semisal nantinya untuk bisa untuk mengimprove tersebut, kita juga harus memiliki sebuah pengalaman. Kalau jadi ada dua skenario. Yang pertama adalah ketika tadi kita ada waktu atau kita sudah tahu akan menjadi seorang pembicara, maka kita harus mempersiapkan hal tersebut. Tapi kalau misal kita adalah posisinya disuruh atau secara tiba-tiba harus menyatakan pendapat, bertanya, atau ingin melakukan public speaking tiba-tiba gitu, itu adalah jam kejar atau pengalaman seperti itu. Dan kita bisa menggunakan pengalaman kita untuk bisa berbicara di depan umum. Nggak harus pengalaman ikut lomba, teman-teman. Ketika kita bisa berlatih dengan teman kita sendiri, contoh kita bisa ngomong atau berbicara, kita cerita ke teman kita mengenai permasalahan, contoh hidup kita, permasalahan hubungan kita, tapi nggak harus permasalahan. Contoh ketika kalian bisa liburan, contoh ke Singapura, ke Thailand, ke Jepang, seperti itu, kalian cerita juga nggak masalah. Itu secara tidak langsung, kosakata, merangkai sebuah kalimat, itu secara gamblang bisa kalian lakukan. Baik itu di depan umum secara spontanitas tanpa ada persiapan. Kalau kalian memang bisa dibilang doyan ngomong, seperti itu. Kalau misal kalian nggak doyan ngomong, nggak masalah. Nggak harus cerita banyak, tapi kita juga bisa untuk memanfaatkan teman kita untuk
sharing atau berbagi pengalaman agar kosakata dan juga ketika kita improve itu kita bisa. Seperti itu Kak Octaviano. Gimana? Ada tanggapan? Udah Kak, terima kasih, sudah jelas. Oke. By the way, kita satu fakultas. Aku juga dari Fakultas Ilmu Sosial. Iya Kak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari siapa tadi? Kak. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Kak Kita ya tadi. Kak Kita. Halo. Ya, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Suara saya terdengar. Suara saya terdengar kah? Terdengar ya? Iya, terdengar. Jadi gini Kak, kita tuh gimana kalau misalnya kita tuh sebelumnya sebenarnya sudah mempersiapkan, bisa dibilang matang lah, maksudnya sudah mempersiapkan. Tetapi kayak secara nggak sengaja waktu kita di atas panggung tuh, di sela-sela kita ngomong tuh ada kayak itu kan gak enak didengar gitu ya Mas ya. Itu gimana ya caranya biar nggak tiba-tiba mungkin ini kayak gitu gimana ya, kan nggak enak didengar gitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Kita atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ya Kak Mario. Oke. Mungkin sebelumnya Kak Kita, aku pengen tanya nih. Ini karena ketika kita berbicara atau menjadi seorang pembicara, pasti banyak banget posisi kita sebagai apa. Nah, mungkin dari Kak Kita sendiri dalam posisi ngomong di depan apa dan sebagai apa pada kasus yang diberikan ini. Jadi dulu itu pernah ya, saya tuh jadi MC. Ya kayak gitu, Mas. Oke. Kalau semisal kita jadi MC, masih ada kayak gitu. Kalau semisal sekali dua kali, nggak masalah. Tapi kalau semisal berkali-kali itu malah bisa annoying atau mengganggu seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Perlu adanya belajar atau berlatih lagi. Tapi kalau semisal pada saat itu kita sudah merasa ini terlalu mengganggu seperti itu, lalu bagaimana posisi kita waktu itu? Yakni lebih bisa untuk mengurangi hal tersebut, mungkin bisa langsung ketika kita ngeblank atau ketika kita menyadari kalau masih banyak AE-nya seperti itu. Kalau misal MC-nya itu adalah MC semi formal atau non formal, kita bisa langsung dilempar kepada audiens seperti itu. Ketika kita bisa lempar ke audiens untuk memberikan contoh tanggapan, maka kekurangan atau kurang maksimalnya kita akan tertutupi seperti itu dari mereka yang telah memberikan. Kalau misal itu adalah MC-nya formal, yang tentu kalau misal formal jelas sudah bisa dibilang satu kalau misal MC formal ya tetap seperti itu, nadanya seperti itu, yang disampaikan pasti jelas hal yang sama. Tapi kalau misal semi formal atau non formal, ini bisa kita siasati dengan melempar ke audiens atau kepada pendengar untuk lebih menutupi dari kekurangan kita seperti itu. Kalau dari aku sendiri biasanya seperti itu, Kak. Gimana Kak Kita? Iya, Mas. Terima kasih. Oke, mungkin bisa belajar bareng teman-teman IPRI kalau misal masalah mengenai AE lagi kan aku. Nah, ini bisa langsung dilempar ke moderator seperti itu. Gimana Kak moderator untuk pertanyaan selanjutnya? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Elsha, mungkin bisa langsung disampaikan Kak Elsha. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya tuh nanya mengenai, tadi kan Kak Mario sempat presentasi yang teknik vokal itu Kak ya. Nah itu teknik vokal sendiri itu ada berapa, sama cara melatih agar vokal kita Kak halus, langsung nggak lentur lembut gitu gimana ya Kak? Ya Kak biasanya MC gitu loh Kak. Oke. Pastinya perlu ada yang namanya latihan, Kak Elsha, seperti itu. Dan ketika awal pasti juga belum sempurna seperti itu. Jadi perlu adanya latihan seperti itu. Kalau misal Kak Elsha mungkin mendengar MC-nya sudah bagus banget, lembut, lentur, bisa
mengolah kata-kata dengan seperti nyanyi, seperti itulah. Kalau misal nyanyinya enak banget gitu. Tapi perlu kita ketahui, sebenarnya mereka juga berlatih. Mungkin berlatihnya ada pelatihan. Bisa kita latih melewati tutorial yang ada di YouTube. Bahkan aku juga tadi jelasin mengenai collabs di TikTok seperti itu. Itu juga ada kok mengenai gimana kita bisa untuk melatih diri. Kalau misal kita latihannya sudah banyak, nah inilah jawabannya. Kita bisa dibilang sempurna untuk menjadi seorang public speaking, khususnya di MC seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya mengenai teknik vokal itu sebenarnya banyak sekali. Nah, teknik vokal ini nggak harus lembut atau nggak harus mengalir atau nggak harus seperti MC yang mungkin disebutkan atau dibayangkan oleh Kak Elsha. Mungkin juga ada kok teman-teman yang pelat atau tidak bisa ngomong R, kalau R jadinya L seperti itu. Kalau misal mereka pede, berani, dan juga mereka juga jelas untuk pelafalan yang lain, itu juga nggak masalah seperti itu. Jadi untuk teknik ini sangat banyak sekali. Teknik vokal ini sangat banyak sekali dan nggak harus seperti MC yang lembut seperti itu. Karena setiap orang pasti memiliki karakter suaranya masing-masing. Dan juga karakter ini kalau misal dibawakan dengan baik seperti itu, pasti juga yang mendengarkan juga akan menerima pesan yang disampaikan dengan baik pula. Seperti itu, Kak Elsha. Jadi, untuk teknik sendiri, meskipun suara kita tadi cempreng, suara kita masih seperti anak-anak, itu bisa kita jadikan menjadi potensi kita untuk nge-branding kalau kita punya karakter dan juga pembawaan seperti itu. Dan itu akan menjadi salah satu ciri khas dari diri kita masing-masing. Seperti itu, Kak Elsha. Dan untuk melatihnya seperti itu, bisa kita melalui pelatihan seperti ini, kemudian juga melalui tutorial di YouTube, bahkan kita bisa untuk collab bareng teman-teman dan juga belajar bareng yang sudah expert di bidang public speaking. Seperti itu. Gimana Kak Elsha? Oke Kak, terima kasih, sangat membantu banget. Siap. Untuk terima pertanyaan kasih Kak. lainnya. Oke, sebelumnya mengingatkan kepada seluruh para peserta untuk screenshot untuk kebutuhan presentasi. Untuk kebutuhan presensi di akhir acara. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ananta Satria. Mohon izin bertanya, Kak. Menurut Kak Mario, bagaimana cara membuat suara kita agak berwibawa pada saat menjadi public speaker? Mungkin dari Kak Mario bisa langsung dijawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus dan seperti ini. Di teknik vokal itu ada yang namanya bagaimana kita bicara kepada anak-anak atau usia di bawah kita, seumuran kita, dan juga ada yang di atas kita atau yang lebih dewasa dari kita. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu sebelum kita menentukan apakah kita harus berwibawa atau tidak. Ini kita harus tahu terlebih dahulu audiens kita yang mana. Kalau misal anak-anak tapi dibuat berwibawa itu kurang cocok. Kalau misal seumuran juga kurang cocok, tapi kalau misal berwibawanya untuk orang-orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari kita, nah ini baru cocok. Yang mana berwibawa ini mungkin lebih lembut, suaranya lebih dibulatkan, tanpa harus mengeluarkan suara yang tinggi. Meskipun nanti tidak menutup kemungkinan pasti juga ada suara tinggi kalau nanti ada penyebutan atau sebuah kalimat yang emang harus dikonotasinya harus tinggi atau intonasinya harus tinggi seperti itu. Tapi lebih mengarah ke bagaimana kita ketika kita ngomong, pesan yang kita sampaikan agar terlihat berwibawa khususnya kepada mereka yang lebih dewasa, ya ini lebih lebih lembut atau tidak terlalu keras dan juga menggunakan bahasa yang tidak seumuran atau bahkan untuk anak-anak, tapi bahasa mungkin bisa kita bayangkan dari orang-orang public figure seperti itu. Contoh seperti Bapak Presiden Jokowi. Bapak ketika menyampaikan kepada rakyat, kita bisa lihat nih apakah ada membentak. Ketika kita bisa melihat membentak ketika ada permasalahan yang memang harus dibentak seperti itu. Tapi ketika mereka menyampaikan sebuah informasi lembut, sabar, dan juga ketika menerima pesan juga akan tersampaikan. Sangat berwibawa sekali.
Nah, seperti itu. Dan untuk cara melatihnya sendiri, ya kita harus bisa untuk melihat nih orang-orang yang memang, atau public figure yang memang mereka ketika menyampaikan menggunakan teknik atau vokal seorang yang berwibawa. Mungkin Kak Ananta sendiri memiliki idola ataupun orang yang menginspirasi seperti itu, yang bisa dibilang kalau bisa menginspirasi karena terlihat sangat berwibawa sendiri seperti itu. Mungkin aku pengen tanya nih ke Kak Ananta, siapa sih seorang inspirator atau seorang public figure yang diidolakan, yang memang terlihat sangat berwibawa? Cik, apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Oke, jadi terima kasih ya, Kak, atas pertanyaannya. Jawabannya. Kalau untuk inspiratornya, salah satunya dari Kak Mario itu sendiri, dan juga Kak Analisa Widianingrum, Kak Angel, dan lain sebagainya. Masih banyak banget, Kak. Ada Mas Koko juga banyak kok. Keren. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saya juga salah satu yang mengidolakan Kak Analisa Widianingrum karena beliau adalah seorang motivator yang sangat hebat sekali dan juga tentunya keren. Sangat keren sekali. Seperti itu. Mungkin kembali lagi kalau misal ada nih salah satu public figure contoh seperti Kak Analisa seperti itu. Dilihat nih kalau misal menyampaikan seperti apa sih, di awalnya seperti apa, kemudian ketika menyampaikan sebuah materinya seperti apa, bahkan sampai penutupnya Kak Analisa ini seperti apa. Nah, kalau misal dari berwibawanya Kak Analisa ini bisa kamu tiru dan adaptasi ke diri kamu dengan versimu, lah ini sangat bagus sekali. Karena sudah satu frekuensi atau bisa dibilang kalau misal kamu sudah mengidolakan, pasti apapun yang dilakukan pasti juga akan dilakukan oleh yang mengidolakan seperti itu. Jadi berlatihnya juga dari Kak Analisa seperti itu atau orang yang diidolakan seperti itu. Gimana Kak Ananta? Mungkin sudah terjawab atau ada timbal balik? Sudah Kak, terima kasih. Oke, siap. Gimana Kak Vivi? Oke. Karena ini kita keterbatasan waktu ya, mohon maaf sekali teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mungkin kalau nanti bisa next time kita bertemu, bisa bertanya ke Kak Mario, atau mungkin bisa menghubungi Kak Mario, gimana Kak? Boleh kan? Boleh banget. Mungkin teman-teman bisa langsung menghubungi Kak Mario ya. Nanti untuk link record akan kami kirimkan di grup. Oke, jadi Kak Mario, apa ada tambahan lagi untuk materi yang akan disampaikan atau mungkin closing statement? Mungkin ini Kak, closing statement-nya ada di PowerPoint-nya tadi. Masih ada 2 slide. Oh iya. Oke, mungkin bisa minta tolong operator. Oke, meskipun public speaking ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena masih banyak sekali teman-teman seperti persiapan, metode, kemudian juga mengenai siapa yang harus kita ajak bicara atau audiens kita seperti itu. Tapi kalau misal kalian memiliki kesungguhan pasti atau berlatih secara sungguh-sungguh, tentunya kalian bisa kok menjadi seorang public speaker yang baik. Maka dari itu menjadi seorang public speaker bukanlah hal yang sulit. Namun semua orang mampu berpublic speaking karena adanya keinginan dan tekad untuk terus tumbuh. Next. Saya pasti bisa berpublic speaking dan pesan terakhir dari saya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan teruslah berkarya dan terus menginspirasi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap banget Kak Mario ini. Jadi, kalau bisa saya simpulkan dari pelatihan kita pada hari ini, jadi public speaking adalah cara kita berkomunikasi antar individu dan dengan individu maupun dengan kelompok di depan
umum, dan tidak hanya itu saja, tidak hanya beberapa job saja seperti MC, moderator, tidak hanya itu saja, tetapi public speaking ada dalam kehidupan sehari-hari kita, dan tentunya kita harus banyak-banyak latihan agar menanggulangi masalah-masalah di dalam public speaking. Oke, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk sertifikat ini akan langsung diserahkan oleh Ketua HMJ PLB, Kak Sela Gumani Cahya, dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya selaku Ketua Umum HMJ PLB FIP UM 2021 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Kak Mario, tentunya sebagai pemateri yang sangat luar biasa ya. Saya juga tidak menyangka kalau teman-teman audiensnya bakal seaktif ini karena emang pematerinya juga sangat luar biasa. Jadi saya memberikan, kami dari HMJ PLB memberikan sedikit, yaitu berupa sertifikat untuk Kak Mario Ahmad Aprilian sebagai pemateri dalam acara PUKIS Public Speaking Class dengan tema Sudai Gabutmu, Mari Beretorika Bersamaku. Terima kasih banyak Kak Mario. Mohon maaf juga kalau dari panitia masih banyak kurangnya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Kak Mario ada feedback atau pesan dan kesan untuk pelatihan public speaking kali ini. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Kak Sheila Gumani selaku Ketua HMJ PLB serta panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan seperti ini, karena kegiatan seperti ini sangat bermanfaat sekali, apalagi sekarang pandemi seperti itu, daripada teman-teman semua bersosial media berlarut-larut bahkan sampai ketergantungan, mungkin bisa nih kegiatan-kegiatan seperti ini lebih diadakan lagi agar potensi yang terpendam dalam setiap yang ikut pada saat hari ini bisa muncul seperti itu. Karena kadang perlu ada pemicu untuk bisa melihat potensi yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga teman-teman semua peserta yang telah mengikuti kegiatan PUKIS pada hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin bisa kita sekarang sesi foto bersama ya. Buat teman-teman, yuk on cam yuk. Ayo teman-teman, Ayo, kita foto bersama ya. Gimana operator, apakah udah siap? Ini masih ada yang belum on cam. Mungkin bisa dipanggil satu-satu, Kak. Kak Zulianita Pidi, Kak Sela, yuk Kak Sela, on cam dulu Kak Sela. Kak Siti Nadila. Kak Zulianita Pidi, ayo on cam. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Bentar. Oke, lagi sekali ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Gak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Mario selaku pemateri kita untuk waktunya dan pemaparannya yang sudah diberikan dan sharing-sharing kepada kita semua sore hari ini.
Semoga apa yang disampaikan Kak Mario bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan mengikuti pelatihan public speaking sore hari ini sampai akhir. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Saya Vidya Prahesti, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih moderator. Terima kasih moderator, cantik sekali. Iya. Resti. Ya, ada apa?